Sahabat Tani, banyak yang bertanya, apakah pupuk kadaluarsa itu masih bisa dipakai apa enggak? Maka saya bilang jawabannya bisa jadi tidak ya sahabat Tani, dengan mempertimbangkan alasan serta faktor-faktor tertentu. Lalu apa aja sih kira-kira alasan atau faktor-faktor tertentu itu? Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, temukan ya jawabannya pada video ini dan tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, secara definisinya expiration date adalah waktu di mana suatu barang atau produk itu ya sahabat Tani mengalami proses kadaluarsa atau bisa dibilang tidak layak lagi untuk digunakan. Expiration date itu juga merupakan waktu maksimal sebuah produk tersebut dalam batas aman buat digunain. Artinya ya sahabat Tani, sebuah produk itu kalau sudah melewati masa expired atau kadaluarsa, maka produk tersebut itu bisa dikatakan sudah tidak layak lagi gitu ya sahabat Tani. Expiration date ini ya sahabat Tani itu wajib banget buat dicantumin pada setiap produk, karena setiap konsumen itu berhak untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan disebutkan. Dan ini tuh sudah ada undang-undangnya loh sahabat Tani, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen gitu ya sahabat Tani. Nah, soal expiration date ini kita ambil contoh pada produk kecantikan. Bayangin ya sahabat Tani, kalau produk kecantikan itu kadaluarsa atau expired, terus ketika dipakai, ternyata bukannya bikin wajah kita tuh tambah bening ya sahabat Tani, malah pala yang pening. Gimana coba? Aduh, ini wajahku kenapa? Coba, gimana coba akhirnya? Bermasalah kan? Dan bukan cuma itu loh sahabat Tani, misalnya sabun cuci buat pria gitu ya sahabat Tani. Dan bayangin ketika itu tuh kadaluarsa, tiba-tiba ketika kita pakai ternyata bukannya wajah tuh tambah bersinar ya sahabat Tani, malah hati yang tepar ya sahabat Tani. Ini wajahku kenapa? Coba pada merah-merah, minyaknya pada nggak hilang-hilang coba. Ya karena memakai produk yang memang sudah kadaluarsa. Makanya ya sahabat Tani, kalau bisa, kalau sudah expired itu jangan dibeli. Lalu gimana sih hubungannya dengan produk pertanian? Ya sama juga ya sahabat Tani. Dan saya punya pengalaman nih ya sahabat Tani terkait dengan produk pertanian. Dan di sini ya sahabat Tani ada sebuah produk namanya IM4 yang saya gunakan, ini warnanya biru ya sahabat Tani, yang digunakan buat limbah atau toilet. Dan berbeda halnya dengan IM4 yang kuning yang seperti ini ya sahabat Tani, di mana IM4 kuning ini tuh gunanya buat pertanian ya sahabat Tani, dan kandungan mikrobanya yaitu Lactobacillus dan Saccharomyces. Sedangkan IM4 biru ini ya sahabat Tani, kandungan mikrobanya yaitu Lactobacillus, kemudian Actinomycetes, kemudian Streptomyces, kemudian jamur fermentasi, dan juga ada raginya gitu ya sahabat Tani. Nah, jadi ceritanya itu ya sahabat Tani, saya kebetulan punya warung, dan di warung saya itu kita memakai namanya IPAL sederhana atau pengelolaan air limbah sederhana ya sahabat Tani, di mana kami itu menggunakan IM4 biru ini untuk melakukan penguraian limbah hasil dari warung. Dan ini tuh dibeli oleh karyawan saya di toko pertanian sini. Labelnya udah nggak ada, rusak-rusak, dan expiration date-nya udah nggak ada juga loh sahabat Tani, nggak koyak. Dan secara otomatis kita tuh nggak tahu kapan sih expirednya dari produk ini gitu ya sahabat Tani. Harusnya ya sahabat Tani kita bandingin, bisa dilihat pada IM4 yang kuning ini ya sahabat Tani, jelas banget tercantum expired date-nya itu kapan. Dan yang biru ini ya sahabat Tani itu udah rusak coba. Dan mari kita uji ya sahabat Tani menggunakan mikroskop bagaimana sih hasilnya IM4 yang biru ini gitu ya sahabat Tani.
ya sahabat tani, kita bandingin dah. Lebih banyakan yang kuning kah atau yang biru kah ya sahabat tani, yang labelnya itu udah kekoyak dan gak jelas expirednya kapan. Nah, jadi ya sahabat tani, dari pengalaman saya ini, jika Anda mau beli produk, terutama produk yang memang ada orangnya di dalamnya ya sahabat tani, misalnya di komposer kah, atau bahkan pupuk organik cair atau POC kah sahabat tani, dan ternyata Anda menerima kemasan atau labelnya itu udah rusak ya sahabat tani, apalagi expiration date-nya itu udah nggak ada ya sahabat tani, maka mending jangan beli deh. Dan jika memang sudah terlanjur beli dan ternyata Anda masih belum pakai, maka kembalikan aja ya sahabat tani, karena Anda tuh berhak kok mendapatkan produk yang lebih baik dari itu ya sahabat tani. Dan intinya tuh kembalikan aja ya sahabat tani, meskipun penjualnya tuh bilang, oh nggak apa-apa kok yang expired ini, nggak apa-apa, masih bagus kok produknya, ya tetap balikin aja deh sahabat tani, daripada Anda bermasalah nantinya. Dan mungkin pertanyaan Anda adalah, kalau memang sudah dipakai dan sudah digunain, itu mesti gimana coba? Ya sudah, kalau memang sudah dipakai ya nggak bisa dibalikin lagi sahabat tani. Seperti kasusnya yang punya saya ini, nggak bisa dibalikin lagi coba. Cuman yang selanjutnya itu tuh Anda tuh harus lebih jeli lagi. Ya kalau mau beli ya yang bagus gitu loh. Kalau memang Anda nerima yang nggak bagus ya mending nggak usah beli. Dan ternyata di toko itu nggak ada, yang mending cari di toko lain gitu ya sahabat tani. Tetapi tetap saya bilang itu jangan dibeli kalau memang sudah expired atau bungkus atau kemasannya udah jelek-jelek kayak gini ya sahabat tani, mending jangan dibeli deh. Kemudian gimana sih kasusnya dengan bahan kimia? Kalau ternyata sudah expired, lalu mending dibeli apa enggak? Maka saya bilang tetap aja jangan dibeli loh sahabat tani. Dan saya udah jelasin loh sahabat tani pada video yang ini, bahwa produk kimia itu ketika melewati masa tertentu, maka bahan kimia itu bisa jadi memang gak berubah reaksinya ya sahabat tani. Tetapi keseringannya terjadi dua reaksi ini ya sahabat tani, yaitu pertama terjadi pengurangan kekuatan, atau malah sebaliknya ya sahabat tani, terjadi peningkatan kekuatan. Dan jika terjadi pengurangan kekuatan, maka yang seharusnya bisa mengendalikan justru nggak bisa mengendalikan ya sahabat tani, karena terjadi pengurangan daya kendali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sia-sia ya sahabat tani. Dan jika memang terjadi yang sebaliknya, yaitu peningkatan kekuatan, maka ketika kita gunakan dengan dosis sesuai anjuran, maka tanaman kita tuh bakalan overdosis ya sahabat tani, yang pastinya berdampak negatif pada tanaman kita nantinya ya sahabat tani. Nah, sekarang saya mau suguhin Anda sebuah data yang saya ambil dari website Dinas Pertanian Yogyakarta atas temuan pestisida yang sudah kadaluarsa. Dan ini dia ya sahabat tani, silakan. Pertama, merek Fenval 10 WP dengan bahan aktif fenvelarat 10%. Hasil pengujian kandungannya yaitu 9% dan sudah terjadi sedikit pengurangan gitu ya sahabat tani dari segi kandungannya. Kemudian yang kedua, merek Vertera 0,4G dengan bahan aktif klorantraniliprol 0,4% dan hasil pengujiannya ternyata kandungannya 0,4% dan artinya nggak terjadi perubahan gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga, merek Garbera 100 EC dengan kandungan bahan aktif bufofrezin 100 gram per liter dan hasil pengujiannya ternyata 103,35 gram per liter. Artinya ada sedikit kenaikan ya sahabat tani kandungan bahan aktifnya dari yang tertera pada kemasannya. Kemudian keempat, yaitu merek Marsal 200 SC dengan kandungan bahan aktif karbosulfan 200 gram per liter. Dan hasil pengujian kandungannya ternyata, nah ini yang lebih mencengangkan ya sahabat tani, yaitu 5,13 gram per liter. Nah ini nih yang sahabat tani yang saya maksud tadi, bukannya mau mengendalikan, malah nggak mampu mengendalikan. Karena apa coba? Bayangin, bandingin ya sahabat tani, 200 gram per liter, ternyata hasil pengujiannya cuma 5 gram per liter loh sahabat tani. Gimana coba? Dan yang kelima yaitu merek Meteor 25 EC dengan kandungan bahan aktif lambda sihalotrin 25 gram per liter. Dan hasil pengujiannya ternyata
23,72 gram per liter. Artinya ada sedikit pengurangan ya sahabat tani dari segi bahan aktifnya, tetapi masih bisa kok buat digunain. Nah, gimana coba? Masih mau pakai produk yang kadaluarsa? Sekarang ya sahabat tani kita bahas dari sisi kuantitas dan mari kita simak berikut ini. Nah, ini namanya PUTS ya sahabat tani atau disingkat dengan perangkat uji tanah sawah. PUTS ini ya sahabat tani alat yang digunain buat ngecek bagaimana sih kadar unsur hara, terutama unsur hara makro ya sahabat tani pada lahan pertanian kita. Nah, jadi PUTS ini ya sahabat tani itu sudah lama expired karena barang ini didapat oleh Balai Penyuluhan Pertanian di sini ya sahabat tani sudah bertahun-tahun lamanya. Dan parahnya lagi, PUTS ini tuh baru ya sahabat tani dan gak pernah dipakai. Dan mari kita buka gimana sih isinya. Nah, coba lihat yang ini ya sahabat tani. Padahal ini tuh masih baru loh, tetapi kok udah berkurang sih dan hampir habis loh sahabat tani kayak gini coba. Ya karena memang dia tuh sudah kadaluarsa lagi ya sahabat tani. Jadi secara kuantitas ya sahabat tani maka bisa aja loh bahan kimia itu telah mengalami penurunan dari segi kuantitasnya atau jumlahnya ya sahabat tani. Nah, jadi ya sahabat tani, melalui video ini saya mau mengajak Anda semua deh dan juga mungkin rekan-rekan Anda di sana yang belum tahu video ini ya sahabat tani supaya lebih melihat lagi kapan sih kira-kira masa expired dari sebuah produk supaya produk yang Anda beli itu adalah produk yang memang masih layak dan kualitasnya itu masih top ya sahabat tani buat digunain. Dan meskipun penjualnya bilang produk yang sudah expired itu masih bagus loh buat digunain, maka tetap ya sahabat tani mending cari aman aja deh ya sahabat tani, nggak usah dibeli. Coba bilang, Pak atau Bu, tolong dong carikan yang lain gitu loh yang masih baru. Kalau memang dia nggak mau nyodorin ya sudah gitu loh, mending beli di toko lain aja, nggak usah beli di toko itu ya sahabat tani, daripada Anda bermasalah nantinya. Coba ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi penurunan kualitas sebuah produk, diantaranya misal faktor cara penyimpanan, kemudian suhu ruang penyimpanan dan lain sebagainya sahabat tani. Dan ini tips buat Anda ya sahabat tani yang mau beli produk pertanian. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, itu perhatikan kapan kadaluarsanya. Dan kedua, ini tuh yang gak kalah pentingnya ya sahabat tani, yaitu jika toko pertanian tersebut meletakkan produknya di bagian depan dan itu tuh berpotensi kena sinar matahari ya sahabat tani, maka kalau bisa cari toko lain aja ya sahabat tani, karena idealnya penyimpanan produk itu bagusan gak kena sinar matahari. Dan yang paling fatal lagi yaitu mikroba, baik pupuk organik cair ataupun dekomposer. Karena ya sahabat tani, kalau jenis mikroba itu kita simpan pada suhu yang rendah, maka otomatis aktivitasnya itu jadi berkurang. Dan otomatis dia tuh kalau disimpan jadi lebih lama ya sahabat tani. Tetapi bayangin coba, ketika terjadi kenaikan suhu akibat kena panas, maka dia tuh bakalan jadi lebih aktif dan dia tuh makannya jadi lebih banyak ya sahabat tani. Dan ketika makanannya pada produk itu sudah habis ya sahabat tani, ya sudah pasti bakalan cepat mati ya sahabat tani, dan pastinya nggak bakal efektif lagi buat digunain. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat tani video kali ini, dan jika Anda menyukai video ini maka silahkan klik tombol jempolnya sahabat tani, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat buat Anda maka silahkan bagikan atau share ya sahabat tani yang banyak, biar teman-teman Anda yang lain itu juga dapat informasi dan gak ketinggalan info-info yang bermanfaat. Dan saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.